92,5 Maestro FM House with the Sound. Iya Sobat Maestro, tadi kita sudah mengetahui banyak ya tentang STT Karisma dari awal berdirinya, kerinduan dari Bapak Dr. Julius Ishak dan Bapak Dr. Rudi Ade Abraham yang dikembangkan sampai akhirnya menjadi sebuah lembaga pendidikan teologia yang unggul begitu ya, yang mantap dalam iman, luas dalam ilmu dan apa namanya itu dalam terampil dalam kerja dan karya nyata begitu ya. Nah, sudah ada tadi tentang dua prodi ya, prodi teologi dan juga pendidikan agama Kristen, baik S1 dan S2-nya itu lebih banyak ke teologi ya begitu ya. Dan silakan Anda bisa memanfaatkan ya untuk mahasiswa, calon mahasiswa baru tahun 2023 dan 2023-2024 ada beasiswa ya dibatasi 25 orang, tapi yang mau daftar masih siapa aja boleh begitu ya. Dan ada juga yang sampai 100% ya, silakan. Dan Anda bisa klik ya untuk link pendaftarannya di sttkarisma.ac.id ya, atau juga Anda bisa follow Instagramnya di stt spasi karisma ya, nanti semua informasi ada di situ ya. Nah, sekarang ini ngomongin yang cukup penting nih, masalah biaya. Sudah bersama saya Ibu Rifosa MTH dan juga ada Ibu Silvi ya. Apa kabar Ibu Rifosa? Puji Tuhan, baik, terima Baik ya. kasih. Oke, Ibu Silvi. Baik, puji Tuhan. Oke, Ibu Rifosa ini di bagian keuangan tapi ngajar juga ya, dosen juga ya. Betul. Ngajar apa Ibu Rifosa kalau boleh tahu? Saya ngajarnya banyak ya. Banyak. Tapi semua yang terkait dengan pendidikan agama Kristen. Oh, lebih di prodi ya, prodi PAK PAK. ya. Jadi ngajar bagaimana melayani anak-anak. Wow, ini penting sampai nih. ke dewasa, keluarga, sampai yang sudah lanjut usia. Betul. Karena memang dari data Dinas Pendidikan ya, kebutuhan guru agama Kristen itu sangat kurang begitu ya. Jadi ini penting sekali. Nah, buat Anda yang terbeban dalam dunia pendidikan, nah silakan ya, STT Karisma ini bisa menjadi jawaban yang tepat buat Anda. Nah, ini ngomongin tentang mahasiswa baru ini. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ya cuma 25 gitu kan. Itu udah gimana jelasnya Ibu Rifosa? Ya, jadi yang 25 itu yang 25 orang ya mahasiswa itu bukan berarti STT Karisma hanya menerima 25 orang. Tuh, okay. Tetapi yang diterima 25 orang itu adalah untuk mendapatkan beasiswa kuliah gitu ya, SKS-nya yang hampir 100%. Nah, itu maksudnya 25. Kalau menerimanya wah semua diterima. Iya, ya, cuma ada 25 orang yang memenuhi syarat yang nanti akan diberikan beasiswa sampai 100%, artinya sampai lulus loh. Tapi SKS-nya ya. SKS-nya aja. SKS-nya. Nah, itu harus dijelaskan Bu Rifosa. Apanya nih? Yang dapat beasiswanya. Oh, maksudnya orang yang syaratnya apa aja gitu? Sebelum syaratnya dapatnya. Jadi yang dapat beasiswa itu hanya SKS-nya aja ya? Ya. Jadi kalau uang saku, uang sabun enggak. gitu itu enggak orang ya? tuanya itu. Tapi tenang aja, nanti dikomunikasikan ya. Tadi Dokter Yanto dan Dokter Joko tadi sudah sampaikan ya, kalau misalkan Anda yang memang betul-betul dapat panggilan itu dan terbentur dengan dana, dikomunikasikan, bisa dicari solusinya ya. Betul. Oke, nah untuk yang 25 orang tadi yang memang yang dari kuotanya itu ya, yang untuk menerima beasiswa sampai 100%. Syaratnya apa aja Ibu Rifosa kalau boleh tahu? Syaratnya ada beberapa. Yang pasti syaratnya pertama dia harus mendaftar dulu. Daftar dulu, di STT Karisma. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mengisi formulir pendaftarannya. Setelah itu yang berikutnya mengikuti tes. Nah, jadi bagi yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa sampai 100% ini akan berlaku hanya untuk S1
yang reguler S1 saja, reguler, baik oke. prodi yang teologi maupun juga yang PAK. PAK, seperti itu. Oke. Hampir sampai 100% ini kenapa? Karena nanti akan ada seleksinya. Tapi syaratnya semua yang mau mendapatkan beasiswa ini harus mendaftar paling lambat itu 31 Desember. Akhir tahun ya. Jangan Akhir nunggu akhir tahun Sobat tahun, Maestro, sekarang betul. juga Nah, nih. jangan nunggu karena Jangan. kalau kuotanya sudah masuk udah nggak bisa lagi. Betul. Nah, nanti bulan Januari akan ada seleksi. Nah, Oh, ini dia. oke. Nanti akan diberitahukan kalau lulus itu akan diberitahukan lebih lanjut. Jadi Untuk link pendaftarannya tadi ya yang saya sebutkan ya di stt.karisma.ac.id ya. Betul. Jadi itu aja diisi dulu, terus nanti biasanya ada pemberitahuan ya untuk datang wawancaranya nanti ya Januari ya. Januari. Oke. Jadi cepat-cepat saja. Cepat-cepat ya Sobat Maestro ya. Ini yang khusus buat Anda yang betul-betul rindu memenuhi panggilan Tuhan, tapi memang terbentur biaya ya. Nah, bisa memanfaatkan beasiswa ya dari untuk 25 orang ya, hampir 100% ya. Bukan berarti hanya menerima 25 mahasiswa saja ya, siapapun begitu ya. Oke, nah untuk persyaratannya selain tadi sempat disinggung Bapak Dr. Joko dan juga Pak Dr. Yanto ya, minimal SMA. Ada persyaratan lain, Bu? Iya, SMA karena kan mau mendaftarnya kan di S1. Jadi SMA-nya pastikan sampai lulus dan kemudian ada ijazahnya. Kalau untuk mendaftar ya. Gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan beasiswanya yang tahap pertama itu mendaftar saja dulu. Iya. Lalu kemudian yang berikutnya kalau ada rapot, ada ijazah itu nanti akan disertakan. Karena kan untuk S1. Untuk S1 betul. S1 memang syarat wajibnya ya harus SMA ya. Kecuali kalau misalkan Anda nggak SMA, ikut ujian persamaan dulu. Oke, nah ini untuk ngomongin hitung-hitungan biaya Ibu Rivosa. Waduh, gitu. Ini mahal nggak sih per SKS-nya? Untuk berapa SKS sih yang harus ditempuh begitu? Oke, SKS-nya sebenarnya. Untuk SKS kita yang ditempuh itu sampai lulus S1 150 SKS dan biaya per SKS-nya 175.000 per SKS. Per SKS. Murah loh. Murah tuh hari gini loh ya 175 ya. Makan di restoran aja bisa lebih dari itu. Sekali makan ya. Ini kan kekal ya buat investasi ya. Oke, jadi 150 SKS dibagi 8 semester ya. Kurang lebih 20 sampai 24 SKS ya per semester. Per semester tuh kan cukup terjangkau lah ya Sobat Maestro ya. Oke. Nah, terus apa lagi yang mesti dipersiapkan secara keuangan nih buat Sobat Maestro? Untuk yang S1-nya itu tadi S1. ya. Oh iya betul. Untuk S1 baru baru S1. Betul. Oke. Untuk S1 reguler itu selain biaya kuliah kita yang harus disiapkan ada biaya asrama. Karena sewajib maksudnya harus tinggal wajib di sini tinggal ya. di asrama. Kalau tidak ada orang tua di sini. Kalau tidak ada keluarga di Bandung itu wajib di asrama. Tapi kalau rumahnya di Bandung juga beak atuh ya buat transportasi gitu kan Bu ya. Boleh. Buat uang makan juga gitu kan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya. Apakah ada kelonggaran gitu Bu? Aduh saya kan udah di Bandung gitu kan. Saya tinggal di rumah aja gitu. Itu gimana Bu dari kebijakan STT Karisma? Kalau memang tinggal di Bandung, maksudnya keluarga di Bandung, dipersilahkan. Ya, karena kan nanti ada yang bertanggung jawab ya, istilahnya yang melihat. Tetapi kalau keluarga tidak ada, memang wajib asramanya. Betul. Tapi lebih enak di asrama Sobat Maestro ya, lebih dapat feel-nya ya Bu ya. Soalnya kan dari pagi sampai malam kan kita kan ya beda atuh ya. Karena kan ya kalau di rumah mungkin kan juga agak sedikit miss untuk pemantauan ya Bu ya.
Ya mungkin nanti bagian kemahasiswaannya tuh pasti bingung lebih kan ya, ya. lebih repot. Dan kita kan juga, misalkan kan itu kan biasanya kan setelah selesai perkuliahan kan juga ada kegiatan-kegiatan lain kan. Kan mondar-mandir kan susah ya. Iya. Udahlah. Nah itu biaya asramanya berapa? Biaya asramanya itu 1 juta per bulan, sangat terjangkau sekali ya karena itu sudah berikut makan. Kami sediakan makan sehari 3 kali. Tuh. Tuh, ngekos aja udah berapa ya Bu ya? Iya betul, biaya kos udah lebih mahal. Oke, apalagi? Mungkin kalau di awal itu kita ada biaya pendaftaran. Terus pengembangan sama USM. Cuman kan kalau kita daftar di awal sampai Februari kita ada free pengembangan dan free Februari USM. 2023 ya Sobat Maestro ya? Iya. Oke. Iya, betul. Dapat free pengembangan sama USM ya. USM, oke. Nah terus ada promo apa lagi Bu? Aduh semangat nih kalau udah ngomongin promo ya. Jadi kalau soal promo banyak. Yang pertama tadi yang menerima beasiswa sampai 100%. Itu berlaku hanya Desember aja nih untuk S1 reguler. Tapi kemudian ada lagi yang sudah kelewat nih atau waktu seleksi tidak lulus. Tidak lulus apa lolos ya? Tidak lolos. Tidak lolos seleksi. Nah itu akan ada subsidi yang lain nih, jadi nggak usah berkecil hati, aduh gimana, karena sampai bulan Februari itu kita free untuk yang pengembangan sama USM ya, dan ujian saringan masuk. Juga potongan 50% untuk biaya SKS-nya untuk semester 1 dan semester 2. Wow. Kurang apa coba? Oke, ini yang program reguler ya. S1 reguler. Oke. Ada lagi sebelum kita yang ke non reguler dan yang S2? S1 itu kalau Februari, kemudian masih lanjut ya kayaknya ya. Lanjut. Dari Maret, bulan Maret sampai bulan Mei kita ada promo juga, free pengembangan dan potongan 50% SKS semester 1 dan 2. Lumayan loh. Iya. Lumayan loh ya. Dua semester ya. Iya, 2 semester udah berapa SKS tuh? Hanya kurang lebih 40 SKS ya. Lumayan loh. Itu yang masuknya. Lalu kalau Juni tidak ada ya, tidak ada potongan apapun. Tapi kalau seandainya semuanya nih tidak lulus seleksi misalnya ya, lalu kuliah, kemudian belajar terus, kemudian semester 1, kemudian nilainya itu minimal IPK-nya 3, nah itu kita ada beasiswa prestasi tuh ya. Bisa ada potongan juga tuh, bisa mencapai berapa? Sampai 100% biaya SKS-nya. Biaya SKS-nya ya. Kalau IPK-nya di atas 3,5 ya. Apalagi 4, wow. Aduh, itu jadi nggak bayar apa-apa, hanya registrasi ya. Dan asrama. Registrasi. Oke. Ini yang baru S1 reguler. Ya, reguler. Oke. Selesai yang udah S1 reguler. Udah dong. Soalnya udah promo banyak. Ini ada yang non reguler nih. Apakah sama nih biayanya nih yang buat non reguler gitu? Nah untuk yang non reguler ini mungkin mesti dijelaskan dulu kali ya. Kalau reguler itu kita kuliahnya jamnya kan dari pagi sampai sore ya. Betul. Hari Selasa sampai Sabtu sampai siang. Tetapi kalau khusus yang non reguler memang ini khusus banget spesial buat yang bekerja atau mungkin yang sudah melayani di gereja atau sibuk yang lainnya. Karena kita belajarnya tuh Jumat. Gitu kan, mungkin tadi udah disinggung kali ya. Jumat sore ke malam ya. Nah itu yang disebut yang non regulernya. Itu nah biayanya itu per SKS-nya. Untuk yang tadi ada kesalahannya, yang untuk S1 reguler itu 125.000. Wah, lebih murah malah lebih ya. murah per SKS. Yang 170 loh. Iya. SKS yang 175.000 itu untuk yang S1 eksekutif. Kelas karyawan. Maksudnya S1 eksekutif seperti non reguler. Non reguler. Oke. Ya. Itu 175 per SKS. Oke, buat non reguler ya. Kalau yang reguler hanya 125.000. Soalnya kan lebih padat ya ininya ya, kuliahnya ya. Oke. Jadi cuman hanya beda di harga SKS aja ya? Ya, dan promonya juga ada nih khusus. Ini perlu disebutkan? Perlu Bu Rifosa.
Untuk promo S1 eksekutif kita dari sekarang kita buka pendaftaran sampai bulan Februari 2023. Non-reguler ya. Untuk yang non reguler itu ada free pengembangan dan free USM. Ujian saringan masuknya ya. Iya. Jadi itu sampai pendaftaran sampai bulan Februari 2023. Jadi nggak usah bayar uang pengembangan, tidak perlu juga USM-nya. Iya. Gitu. Tapi yang lainnya ya bayar. Iya, iyalah ya Sobat Maestro. Ya sampai Februari tuh. Betul. Lalu kemudian Maret sampai untuk Maret dengan Mei kita ada free USM-nya saja. Jadi secepat-cepatnya supaya tidak bayar free atau tidak bayar yang pengembangan sama yang USM-nya. Daftar sekarang ya. Ini ditunggu sampai tanggal 31 Desember ya Bu ya? Kalau yang ini sampai Februari. Oh sampai Februari, kan sorry. Yang itu hanya beasiswa aja ya? Yang beasiswa sampai 100%. 100% itu 31 Desember. Tapi kalau untuk pendaftaran menjadi mahasiswa sampai Februari. Betul. Ya untuk promo yang berikutnya yang non-reguler. Supaya free pengembangan, free USM untuk yang non-reguler. Aduh luar biasa nih ya. Terus cara pembayarannya gimana Bu? Apakah nunggu lolos dulu atau nunggu seperti apa atau gimana? Ya, cara pembayarannya sih semua sama. Yang pasti isi dulu formulir pendaftarannya, kemudian setelah dikembalikan baru bayar untuk formulirnya. Itu karena sudah diisi ya. Itu istilahnya pendaftarannya. Nah setelah itu nanti ada langsung aja ke bagian keuangan supaya diberikan secara rincinya. Yang pertama kalau untuk yang reguler, yang beasiswa sampai 100% itu juga nanti ada beberapa yang harus dibayar yang pasti uang pendaftarannya. Gitu. Kalau lulus ya sudah tinggal menikmati ya. Kecuali dia tinggal di asrama. Nah asramanya mau tidak mau dia harus bayar. Tetapi kemudian bagi yang lainnya ada yang non reguler itu pun sama. Jadi daftar dulu setelah diisi kemudian bayar biaya pendaftaran. Lalu kemudian bisa menghubungi ke keuangan supaya nggak bingung gitu kan apa saja yang harus dibayar. Betul. Jadi sebenarnya tidak susah, yang penting komunikasi saja. Komunikasi itu intinya ya. Itu dia. Jadi silakan ya Sobat Maestro ya langsung ya Anda bisa mendapatkan link pendaftarannya di stt.karisma.ac.id atau juga follow Instagramnya di stt_karisma karena semua informasi ada di situ ya, termasuk juga informasi kontak nomornya juga. Atau kalau misalkan Anda juga sekarang juga sedang dengerin nggak apa-apa, bisa menghubungi 0812 2122 4326 begitu ya. Nah ini itu nanti bisa nggak Bu Rifosa dari Sobat, aku kepingin datang langsung aja gitu, boleh ya? Oh boleh sekali. Ke Mekar Laksana nomor 8 ya, di Komplek Mekarwangi Sobat Maestro ya, di satu gedung dengan GBI Starway Heaven ya. Iya betul, Starway Heaven. Oke, nanti bisa masuk, nanti di depan ada security, tinggal bilang aja ya saya mau ke bagian pendaftaran STT Karisma begitu ya. Betul. Oke. Ditunggu. Nah, ini yang juga pentingnya Bu, sarana dan prasarana dari sekolahnya ini Bu, dari yang berkaitan dengan keuangan tadi Bu. Sarana prasarananya yang keuangan ya. Keuangannya. Jadi yang pertama pasti fasilitasnya kali ya tadi itu ya. Kalau bicara keuangan, sarana prasarananya adalah fasilitasnya yang pertama tadi beasiswa. Beasiswa yang sampai 100%. Kemudian juga subsidi-subsidi bagi yang mendaftar lebih awal. Lalu kemudian juga ketika perkuliahan khususnya yang S1 reguler
baik program studi teologi maupun juga PAK, itu kita sebut beasiswa prestasi. Nah itu tadi itu akan didapatkan dari semester 2 sampai semester 4. Nah disitulah dilihat prestasinya. Kalau sebelumnya tidak lolos yang beasiswa lainnya, nah di sini kalau dia belajar, dia juga akan mendapatkan subsidi tadi. Lalu kemudian fasilitas lainnya adalah kalau kesulitan, nah ayo segera bicara. Kalau memang nilainya bagus, kemudian etikanya baik, dilihat anaknya juga bersemangat gitu ya. Dan maka, panggilannya jelas ya Bu panggilannya juga jelas, ada usahanya lah ya. Terus kemudian kooperatif juga sama kampus, itu nanti kami juga bisa bantu untuk mengajukannya untuk program orang tua asuh. Orang tua asuh, iya. Jadi banyak deh. Iya, dikomunikasikan aja. Jadi jangan sampai hambatan dana itu menjadi apa ya, menjadi penghalang buat Anda untuk menyelesaikan visi misi yang Tuhan berikan buat Anda ya. Ketemu Ibu Rivalsa baik kok ya. Saya baik. Nah ini ngomongin tentang beasiswa Bu. Iya. Ada tanggung jawabnya kan pastinya ketika mahasiswa mendapatkan beasiswa. Apa yang menjadi tanggung jawabnya? Iya betul. Jadi setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bentuk apapun, memang kita ada perjanjiannya, kesepakatan. Kenapa harus ada? Supaya dari pihak kami juga ya institusi SST Karisma memenuhi kewajiban kami dan sebaliknya juga. Istilahnya dari mahasiswa juga memenuhi panggilannya setelah ada beasiswa tersebut. Jadi bentuknya seperti apa? Yang pertama itu ada perjanjian yang harus diisi, ditandatangani bersama. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata, aduh nggak jadi deh, ya nggak apa-apa juga. Nanti akan dialihkan ke yang lain. Tetapi setelah mengisi semua perjanjian itu ya harus disepakati. Isinya perjanjian itu apa? Tentunya yang pertama data pribadinya, kemudian bentuk beasiswanya. Beasiswa itu bisa berakhir nggak? Bisa saja. Gitu salah satunya misalnya kalau berhenti di tengah jalan gitu kan. Tiba-tiba bilang cuti lalu tidak kembali lagi, tentu saja beasiswanya tidak ada. Kemudian juga semangat belajarnya tiba-tiba pudar nih gitu kan. Karena mungkin dengan berbagai alasan. Akhirnya banyak yang tidak lulus, itu mata kuliahnya, mengulang dan sebagainya. Ini juga akan dipertimbangkan lagi nih. Lalu kalau semuanya oke, gitu, apalagi sih tanggung jawabnya? Nah ini ada kerjasama yang antara dari institusi kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Itu yuk sama-sama membantu, mungkin ada beberapa hal yang mereka harus bantu bersama dengan institusi. Misalnya kalau kita mengadakan acara-acara kegiatan tertentu pelayanan, nah mereka terlibat tuh di situ membantu, ikut melayani. Justru itu sebenarnya nggak beban ya, justru membuat mereka semakin semangat. Terlatih tuh untuk bagaimana mengikutinya. Gitu. Lalu yang pasti adalah ketika sudah lulus, nah ini harus dipastikan lulus itu kan satu misalnya mau melayani merintis gereja, jemaat atau misalnya mau mengajar. Nah ini harus dilihat setelah lulus memang ke sana gitu. Tidak ke tempat beralih, bukan berarti tidak boleh ya. Karena kan beasiswa itu kan harus dipertanggungjawabkan juga ya kepada yang menabur itu ya. Nah betul kan supaya melayani di bidang yang memang sesuai di PAK ataupun di teologi. Jadi seperti dan sebetulnya itu kan tidak hanya terbatas hanya syukur-syukur ya Bu ya. Tapi setahu saya sih beasiswa itu tidak hanya diberikan hanya saat kuliah, tapi ketika merintis itu pun masih ada dalam tanda kutip tanggung jawab ya, ada beasiswa ataupun ada subsidi support dari STT Karisma atau gimana Bu? Nah kalau sudah lulus paling bagian kami adalah mengarahkan kemana. Kalau sudah lulus nih, tapi kalau misalnya belum lulus pun kan nanti ada pelayanan-pelayanan yang nanti bidang kemahasiswaan mungkin menjelaskan lebih lanjut. Nah itu yang diarahkannya gitu. Bentuknya seperti itu. Iya, nanti kita akan lebih kupas lebih dalam ya di bidang kemahasiswaan ya. Jadi Sobat Maestro, yuk silahkan buat Anda yang mungkin tahun kemarin ataupun hari-hari ini kok dorongan panggilan itu semakin berbicara kuat. Nah ini bukan kebetulan Anda bisa
mendengarkan ataupun menyaksikan live YouTube kami ya dari STT Karisma, langsung saja Anda bisa mendaftarkan diri ya di stt.karisma.ac.id atau bisa follow Instagramnya di stt_karisma ya. Jadi semua informasi pendaftaran mahasiswa baru 2023-2024 ada di sana begitu ya. Dan gunakan kesempatan ya untuk mendapatkan beasiswa khusus ya yang ingin mendapatkan hampir sampai 100% ini 25 orang ya khusus yang ingin mendapatkan beasiswa. Kalau yang mau daftar ya di luar itu ya sok mangga silakan ya, ditunggu. Yang untuk beasiswa sampai akhir tahun ini ya 31 Desember, untuk yang di luar program beasiswa sampai Februari ada subsidinya 2023 ada ya. subsidi juga. 2023, tapi kalau udah lewat Februari, nah makin mengecil subsidinya. Jadi segera saja. Segera, begitu. Oke. Sekali lagi Ibu Rifosa dan Ibu Silvi terima kasih. Sukses buat STT Karisma. Terima kasih, amin suksesnya. Iya. Baik Sobat Maestro, jangan kemana-mana karena saya masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya tentang STT Karisma ya, seperti apa kemahasiswaannya, terus juga alumni-alumninya seperti apa gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, saya masih dari STT Karisma di Jalan Mekar Laksana nomor 8 Komplek Mekarwangi, Bandung.